Kalau ku beri kau hidup 1 detik, apa yang kau lakukan? Semoga kita semua diberi keberkahan dan pemahaman dari apa yang akan kita dengar. Jika orang mati diberi kesempatan hidup kembali, inilah yang mereka inginkan. Hal ini dijelaskan dalam salah satu ceramah Ustadz Abdul Somad. Islam mengajarkan bagaimana melihat satu masalah dari sudut pandang yang berbeda. Selama ini manusia melihat kematian dari perspektif orang hidup. Orang hidup melihat kubur. Orang hidup melihat mayat. Orang hidup melihat jenazah. Tapi begitu Islam datang, Islam mengajarkan, Islam menyadarkan, Islam memberikan pengetahuan yang baru bagaimana orang mati melihat kehidupan. Karena orang mati tidak pernah hidup lagi untuk bercerita tentang kematian. Orang yang sudah mati tidak pernah kembali pulang untuk bertukar cerita tentang pengalaman yang dia rasakan. Islam datang menceritakan itu semua. Itulah yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian apa yang dilihat oleh orang mati? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dilihat orang mati adalah pahala sedekah yang terus mengalir. Subuh, pahalanya mengalir. Zuhur, pahalanya mengalir. Asar, pahalanya terus. Maka yang mengalir itu bahasa Arabnya jariyah. Disebut dia dengan sedekah jariyah. Itulah yang tidak pernah dilihat oleh orang hidup. Karena orang hidup tidak pernah mati. Nabi Muhammad datang bercerita. Pernahkah Nabi Muhammad mati? Belum. Tapi dia sudah dibawa menjumpai orang-orang mati. Dalam peristiwa besar, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Itulah beda kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya baru mendengar. Mendengar belum tentu sama dengan melihat. Kita hanya baru mendengar cerita. Mendengar tak sama dengan menyaksikan. Nabi Muhammad yang sebelumnya mendengar, dinaikkan Allah levelnya menjadi linuriyahu. Kami perlihatkan kepadanya. Kita baru mendengar surga, Nabi sudah melihat surga. Kita baru mendengar arasy, Nabi sudah melihat arasy. Kita baru mendengar alam barzah, Nabi sudah melihat mereka yang sudah melewati alam-alam ghaib itu. Itulah yang dibawa Nabi sebagai oleh-oleh kenang-kenangan yang diceritakan kepada orang hidup, didengar oleh sahabat, disampaikan kepada tabi'in, didengar tabi'in, disampaikan ke tabi'in, dengar tabi'in, disampaikan kepada imam mazhab, didengar imam mazhab, disampaikan kepada murid-murid mereka, sampailah ke guru mengaji kita, sampailah ke hari kita sholat Jumat hari ini, bahwa orang mati itu mendapatkan amal jariyah. Amal jariyah yang tidak putus adalah membangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Begitulah orang-orang yang sudah mati menghadap Allah, melihat amalnya mengalir. Bagaimana kalau orang mati itu hidup? Allah bercerita dalam Al-Quran, ketika orang mati ditanya, wahai orang-orang yang sudah mati, maukah kamu ditawarkan kesempatan hidup lagi? Semua orang mati berkata, laula akhartani ila ajalin qarib, berikanlah aku hidup walaupun sebentar saja ya Allah. Kalau kau beri kau hidup 1 detik, apa yang kau lakukan? Orang mati menjawab, fa as-saddaqa, aku mau bersedekah
Mereka tak ada mengatakan aku mau mati syahid. Mereka tak ada mengatakan aku mau haji dan umrah. Mereka tak ada mengatakan aku mau beramal soleh yang lain. Mereka khususkan pada fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Ulama menafsirkan ayat ini. Ada puasa, ada jihad, ada zikir, ada baca Quran. Kenapa orang mati memilih sedekah? Karena sedekah yang amalnya dilihat ketika masih di alam kubur. Amal yang lain nanti dilihat. Tapi sedekah sudah mengalir ketika masuk ke liang lahat. Itulah mengapa mereka minta sedekah. Bayangkan yang meninggal 100 tahun yang lalu. Kiamat belum juga tiba. Bayangkan kalau kiamat masih 1000 tahun lagi. Berarti di alam kubur 1100 tahun. Apa yang bisa menolong? Anak tidak bisa membantu. Istri akan menikah dengan orang lain. Suami akan diambil orang. Rumah akan dijual dibagi ke ahli waris. Yang bisa menolong hanyalah wakaf untuk masjid. Infak, sedekah. Wakaf barang benda yang tidak boleh hilang. Wakaf tanah, wakaf semen, wakaf batu bata, wakaf kerikil. Andai ada pemugaran masjid, benda itu tetap dijadikan sebagai benda yang tidak hilang. Kalau hilang dia disebut dengan infak. Kalau hanya sekedar sedekah, maka menolong orang mengangkatkan barang yang berat pun sudah dianggap sedekah. Karena sedekah tulang belulang adalah menolong meringankan beban orang lain. Bahkan senyum pun disebut dengan sedekah. Tabassumika fi wajhi akhika sedekah. Jadi kalau ada orang berpemahaman untuk apa Islam datang? Islam datang untuk menceritakan yang tak dapat diceritakan orang. Untuk menyebutkan yang tak dapat disebutkan manusia. Untuk meriwayatkan sesuatu yang belum pernah dilihat mata. Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan akal-akalan manusia. Supaya yang hidup berpikir apa yang akan dia jalani sesudah kematian. Selagi masih diberi waktu, gunakan untuk hal yang akan terus mengalir setelah kita tiada. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.